Bu, ini hasil penilaian diri siswa kelas 7 semester 2 tahun 2023-2024 terkait pembelajaran matematika. 41,67% itu menyatakan kalau matematika itu sulit. Terus ini 58,33% itu menyatakan mereka mengalami kesulitan untuk soal-soal cerita. Itu kira-kira faktornya apa ya, Bu ya? Kalau menurut saya, Bu, pada umumnya kan guru masih menggunakan asesmen tertulis. Bagaimana kalau kita coba gunakan asesmen yang lebih kontekstual, mungkin lebih dimengerti oleh anak-anak. Sama mungkin kita kolaborasikan dengan menggunakan teknologi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sahabat GTK yang berbahagia. Perkenalkan, saya Suryani Fajar Sari, guru matematika dari SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Berdasarkan evaluasi bersama teman serumpun, umumnya guru masih menggunakan asesmen tertulis. Tantangan situasi tersebut adalah menyusun asesmen pembelajaran yang bersifat kontekstual agar mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menyikapi hal tersebut, langkah-langkah yang telah saya lakukan diantaranya menyusun rencana asesmen formatif dengan teknik kinerja berbasis proyek. Assalamualaikum anak soleh-soleha. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini yang nggak masuk siapa? Aira Syaril. Kenapa Aira Syaril? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan Mas Devlin pimpin doa. Baik, Bu. Sikap berdoa. Ya tunti angkat rasul ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-solehah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Apa Mas Abbas? Dalam kegiatan pendahuluan, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana asesmen yang akan dilakukan. Transformasi geometri. Saya, Bu. Oke, Aurin. Salah satu sifatnya adalah sifat pencerminan, yaitu jarak benda determin sama dengan jarak bayangan determin. Good. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar menerapkan sifat transformasi geometri melalui asesmen proyek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kita lihat nih, motif batik yang kalian pakai. Apakah di situ ada sifat transformasi geometri? Ya, ini ya. Ya, ada, Bu. Motif batik ini memiliki sifat pencerminan. Untuk mengetahui kesiapan peserta didik, saya telah melakukan asesmen awal menggunakan aplikasi web Eduka Play. Klik link yang sudah Bu Sari share, silahkan dikerjakan selama 10 menit. Masukkan nama ya. Sekarang silahkan kalian menyelesaikan LKPD-nya dengan kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, solih-solihah. Selanjutnya kalian akan menyelesaikan proyek itu dalam waktu 45 menit dan akan kita presentasikan di pertemuan selanjutnya. Paham? Saat siswa mengerjakan lembar kerja, saya melakukan observasi terhadap kerjasama kelompok serta progres setiap kelompok. Dalam kegiatan ini, peserta didik bisa menggunakan aplikasi berbeda seperti Canva, Adobe Photoshop, PicsArt, dan sebagainya. Silahkan kalian download gambar kalian, lalu kalian kumpulkan di Book Creator yang sudah besar, kirim linknya di grup ya. Oke, anak soleh-solehah, waktunya kita untuk presentasi. Tapi sebelum kita presentasi, penilaian hasil tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga dilakukan kolaborasi siswa antar kelompok. Oke. Kelompok ya. 1. Oke, anak soleh-solehah, sekarang waktunya untuk kelompok 4. Silakan presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok
kelompok 4 akan mempresentasikan hasil batik milik kami. Ya, berikut adalah hasil batik milik kami yang direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Titik asli dari batiknya adalah 3 titik yang di bawah, itu 1, 2, 3. Lalu ketika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, menghasilkan 3 titik yang berada di atas. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, tadi itu presentasi dari kelompok 4. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Saya Bu. Oke, silakan Naura. Saya Naura Cantika, perwakilan dari kelompok 5, ingin memberi tanggapan serta pertanyaan untuk kelompok 4. Batik pelumpungan dari kelompok 4, kami sangat menyukainya dan sangat indah. Adapun pertanyaan dari kami, yang manakah bentuk batu asli dari motif batik pelumpungan tersebut? Apakah berwarna pink atau yang berwarna putih? Terima kasih. Sama, silakan Mbak Maisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk motif batik pelumpungan yang kami pakai adalah yang berwarna putih. Terima kasih juga atas penilaiannya. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, nah solih-solihah, sekarang kalian sudah punya koleksi motif batik pelumpungan yang banyak. Intinya, batik pelumpungan itu merupakan salah satu batik yang berasal dari kota Salatiga. Motif dasarnya yaitu 1 batu besar dan 1 batu kecil. Nah, kalian juga harus berhati-hati dalam membuat motif batik dari transformasi geometri. Kalian harus ingat kembali sifat-sifat dari translasi, refleksi, dan sebagainya. Oke? Akhir kegiatan, peserta didik melakukan asesmen akhir menggunakan EducaPlay dan memberikan refleksi melalui Mentimeter. Oke, kuisnya sudah selesai. Sekarang Bu Sari minta kalian silahkan klik link yang baru di grup untuk memberikan tanggapan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah? Silahkan dibuka. Ada 3 pertanyaan, silahkan kalian isi. Oke, untuk tanggapan dari kalian bisa kalian lihat ya. Alhamdulillah menyenangkan, seru, keren proyeknya hari ini dan yang pertemuan sebelumnya. Oke, berarti untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya Bu Sari mohon maaf. Kita akhiri dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penggunaan asesmen ini, peserta didik lebih antusias dan mudah menerapkan sifat transformasi geometri secara kontekstual. Namun, masih perlu peningkatan keterampilan individu dalam penggunaan aplikasi. Saya Utami. Menurut saya, sejauh ini Bu Sari telah melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu, beliau juga memiliki kesabaran yang luar biasa dalam membimbing peserta didik untuk pembuatan asesmen. Perkenalkan, nama saya Olive, guru seni budaya. Estetik pada batik putri ini sangat menarik. Tidak hanya untuk pengaplikasian pada materi matematika, asesmen ini juga dapat digunakan pada materi seni budaya. Contohnya sebagai berikut, ini adalah motif batik yang dibuat dengan cara pencerminan. Contoh karya dari anak-anak kelas 8. Setelah mengikuti proyek matematika, menurut saya pembuatan motif batik pelumpungan sangat seru, seperti bekerja kelompok, mendesain batik, dan mencoba-coba tools di Canva. Saya berharap proyek seperti ini akan diadakan lagi seperti tadi. Melihat dari anak saya mempelajari matematika, khususnya asesmen yang dilakukan oleh Bu Sari, itu menurut saya sangat menarik dan unik gitu ya. Biasanya asesmen itu sekedar untuk menilai siswa, tetapi asesmen yang dilakukan itu menghantarkan siswa memahami lebih dalam terkait materi yang sedang diajarkan. Jadi menurut saya ini bagian dari asesmen yang kreatif, inovatif gitu, dan karena juga dikoneksikan dengan kehidupan sehari-hari, itu dengan membatik. Saya kira kreatif sekali dan membuat anak lebih memahami, dan yang penting adalah student well-being. Anak-anak itu senang dengan asesmen tersebut dan dalam mempelajari, memahami materi yang diajarkan.